Assalamualaikum sahabat sejuta, selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di sebuah gubuk reot di tepi hutan, seorang kakek renta menahan lapar dengan air hujan. Sementara tubuhnya gemetar, ia mendengar rintihan pilu dari balik semak, suara makhluk besar yang terluka parah, seolah meminta tolong di ambang kematian. Dalam gelap, langkah kakek itu bergetar, namun hatinya penuh keberanian. Ia tak tahu keputusan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, berdirilah sebuah gubuk reot yang hampir roboh dimakan usia. Gubuk itu milik seorang kakek renta bernama Hasan. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus kering, dan langkahnya tertatih. Usianya sudah melewati 70. Namun ia masih berjuang menanam padi dan singkong di sebidang sawah sempit yang sering gagal panen. Hari-hari kakek Hasan penuh kesepian. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup seorang diri. Anak-anaknya sudah lama merantau entah kemana, tak pernah lagi mengirim kabar. Dalam sepi yang menusuk, kakek Hasan kerap menatap langit malam, berdoa lirih kepada Allah agar diberi kekuatan melewati sisa hidupnya. Namun, doa itu seakan belum terjawab. Ladangnya yang kering dipenuhi hama, hasil panen hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa minggu. Seringkali ia hanya meneguk air hujan untuk mengganjal perut. Warga desa menatapnya dengan rasa iba, tapi sebagian justru mengejek dan menganggapnya beban. Ada pula yang berkata, untuk apa kakek tua itu masih bertani, toh hasilnya selalu gagal. Sore itu, setelah seharian bekerja di ladang tanpa hasil berarti, kakek Hasan pulang dengan tubuh lelah. Langkahnya menyeret, napasnya terengah. Namun di tengah perjalanan, di tepi rimba yang gelap, telinganya menangkap suara aneh. Suara itu bukan sekadar angin atau gesekan ranting. Itu suara rintihan, lirih, berat, penuh kesakitan. Kakek Hasan berhenti. Hatinya berdebar. Ia menoleh ke arah semak belukar yang bergerak pelan. Seketika hawa dingin merambati kulitnya, karena suara itu bukan suara manusia. Dengan langkah gemetar ia mendekat, menyibak dedaunan rimbun. Matanya terbelalak. Di sana, terbaring seekor orang utan besar. Bulunya coklat kusam, matanya sayu, dan kakinya terluka parah terjerat sisa tali perangkap pemburu. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan darah kering menempel di luka yang membusuk. Kakek Hasan terdiam, hatinya berperang. Di satu sisi, rasa takut menyergap karena orang utan bisa sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, nurani dan rasa iba begitu kuat menghantam batinnya. Ia melihat binatang itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai makhluk Allah yang sedang menderita. Dengan langkah hati-hati, ia meraih pisau kecil yang selalu terselip di pinggangnya. Bukan untuk melukai, melainkan untuk memotong tali perangkap yang melilit kaki orang utan itu. Tangan keriputnya bergetar saat ia mendekat. Orang utan itu menggeram lemah, seolah ingin menolak, tapi tenaga sudah hilang. Perlahan, kakek Hasan berlutut. Tangannya meraba tali kasar yang menancap di daging. Dengan sekuat tenaga ia mengiris simpul yang keras. Suara serat tali yang putus terdengar, disertai jeritan pelan dari sang orang utan. Luka itu dalam, bau busuk bercampur darah memenuhi udara. Air mata menetes di pipi keriput kakek Hasan. Sabar, nak sabar, sebentar lagi kau bebas, bisiknya lirih. Ia tahu menolong binatang liar adalah risiko besar. Jika orang utan itu mendadak marah, ia bisa celaka. Namun, hatinya tak kuasa meninggalkannya begitu saja. Selesai memotong tali, ia merobek kain sarung tuanya, lalu membalut luka di kaki orang utan itu dengan penuh kasih. Orang utan itu menatapnya lama, matanya berair, seakan memahami bahwa manusia tua di depannya bukan musuh.
Ada sinar aneh. Sebuah ikatan yang muncul tanpa kata. Malam semakin pekat. Hutan dipenuhi suara jangkrik dan lolongan jauh dari binatang malam. Kakek Hasan terpaksa bermalam di tepi rimba itu, menjaga orang utan yang masih lemah. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering, duduk bersandar dengan tubuh letih, namun tetap waspada. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara langkah-langkah dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Jantung kakek Hasan berdegup kencang. Bayangan hitam muncul di antara pepohonan. Bukan binatang, melainkan manusia. Beberapa lelaki membawa obor. Wajah mereka keras, mata mereka liar. Mereka berbicara dengan suara kasar. Di sekitar sini, kita pasang jebakan. Besok pasti dapat lagi, kulitnya mahal, bisa kita jual ke kota. Salah satu dari mereka berkata lantang. Kakek Hasan tercekat. Itu pasti para pemburu yang meninggalkan perangkap mematikan itu. Jika mereka tahu ia sedang menolong orang utan ini, apa yang akan terjadi? Api kecil di depannya berkedip, memantulkan wajah tuanya yang tegang. Orang utan di sampingnya mengerang pelan, seolah merasakan bahaya. Kakek Hasan merapatkan kain lusuh di tubuh binatang itu, berusaha menenangkannya. Langkah para pemburu semakin dekat. Suara tawa mereka menusuk telinga, penuh kesombongan. Dalam hati kakek Hasan, doa lirih meluncur, memohon perlindungan dari Allah. Dan pada detik itu, malam sunyi di tepi rimba berubah menjadi arena penuh ketegangan, seakan menanti takdir apa yang akan menimpa sang kakek renta bersama orang utan yang baru saja ia selamatkan. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, memecah keheningan malam di tepi rimba. Obor yang mereka bawa memancarkan cahaya temaram, berpendar di antara pepohonan, membuat bayangan bergoyang-goyang seperti hantu lapar yang sedang menari. Kakek Hasan menahan napas. Tubuh renta itu semakin menempel ke batang pohon besar. Sementara di sampingnya, orang utan yang baru saja ia tolong berusaha menggerakkan tubuh, meski masih lemah dan penuh luka. Cepat sembunyi, nak, jangan bersuara. Bisik kakek Hasan lirih, seakan binatang itu bisa memahami kata-katanya. Orang utan itu hanya menatap dengan mata sayu, lalu terbaring lagi. Kain lusuh yang membalut lukanya masih basah oleh darah. Hati kakek Hasan mencelos, apalagi mendengar suara kasar para pemburu yang makin dekat. Di sekitar sini tadi aku dengar suara, mungkin ada hewan besar yang terjerat, ucap salah seorang pemburu dengan nada penuh harap. Kalau benar orang utan, kita bisa dapat banyak uang. Sahut yang lain, suaranya serak penuh nafsu. Kakek Hasan tahu, jika mereka menemukan orang utan ini, tamatlah riwayatnya. Binatang malang itu akan dijual, mungkin dipotong kulitnya, atau diperdagangkan ke kota. Ia tak sanggup membiarkannya. Dengan tangan bergetar, ia meraih ranting besar di dekatnya, lalu menutup api kecil yang tadi ia nyalakan. Cahaya padam, menyisakan kegelapan pekat. Ia berharap para pemburu itu melewatkan tempat ini. Namun doa itu tampaknya tak terkabul malam itu. Bayangan para pemburu semakin mendekat, suara langkah mereka kini hanya berjarak beberapa meter saja. Kakek Hasan memejamkan mata, bibirnya bergetar melafalkan doa. Tiba-tiba, suara ranting patah di belakangnya membuat para pemburu berhenti. Hei, kau dengar itu? Tanya salah seorang, matanya melirik curiga ke arah gelap. Mereka mengangkat obor lebih tinggi, sinarnya menembus dedaunan. Dalam hati kakek Hasan menjerit. Jika mereka maju beberapa langkah lagi, mereka pasti melihatnya bersama orang utan yang terbaring. Saat itulah, orang utan itu mengeluarkan suara lirih, seperti rintihan kesakitan. Cepat! Itu suara orang utan. Salah seorang pemburu berteriak girang. Mereka bergegas menuju arah suara. Tanpa pikir panjang, kakek Hasan berdiri menghadang, meski tubuhnya gemetar. Berhenti! Jangan mendekat! Suaranya lantang tapi bergetar. Para pemburu itu terkejut sejenak melihat sosok renta berdiri di kegelapan. Salah satu dari mereka tertawa mengejek. Loh, ternyata cuma kakek tua. Kau sedang apa di sini? Hah? Aku melindungi makhluk Allah yang sedang sakit.
Jangan kalian sentuh dia, jawab kakek Hasan dengan suara serak namun penuh tekad. Ucapan itu membuat para pemburu terbahak. Makhluk Allah? Hahaha. Hei, kakek gila. Itu hewan liar. Harganya mahal. Jangan sok jadi pahlawan. Menyingkir atau kau ikut celaka. Tangan salah seorang dari mereka mengacungkan parang berkilat terkena cahaya obor. Kakek Hasan menggenggam erat tongkat kayu yang ada di tangannya. Tubuh kurusnya gemetar tapi matanya berkilat. Dalam detik menegangkan itu, tiba-tiba angin kencang bertiup. Obor salah seorang pemburu padam. Hutan semakin gelap. Orang-orang itu panik sejenak, tapi segera menyalakan lagi dengan api dari obor lain. Saat cahaya kembali, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Orang utan yang tadi lemah kini bangkit perlahan. Meski tubuhnya masih gemetar, matanya memancarkan sorot tajam. Ia berdiri tegak dengan tubuh besar yang menggetarkan tanah. Suara raungannya membelah malam, membuat para pemburu saling pandang dengan wajah pucat. Gawat, dia masih kuat, teriak salah seorang. Tapi kalau kita tangkap, harganya bisa 3 kali lipat. Seru yang lain, mencoba memberanikan diri. Namun, saat mereka maju, orang utan itu mengangkat lengan panjangnya, menghempaskan batang kayu besar ke tanah hingga menimbulkan bunyi keras. Debu beterbangan. Para pemburu mundur beberapa langkah. Wajah mereka mulai ragu. Kakek Hasan berdiri di samping orang utan itu. Meski hatinya berdegup kencang, ia merasakan sebuah ikatan aneh. Seakan binatang itu mengerti bahwa ia sedang dilindungi. Para pemburu menimbang-nimbang. Salah seorang yang tampaknya pemimpin mereka berdecak kesal. Kakek tua, anggap saja kau beruntung malam ini. Tapi ingat, orang utan itu tak akan lama bertahan. Besok atau lusa, kami akan kembali. Dan saat itu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mereka berbalik, meninggalkan tempat itu dengan tawa kasar, meski langkah mereka terdengar tergesa. Kakek Hasan menarik napas lega. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya yang lelah. Ia menatap orang utan itu yang kini kembali terduduk, kehabisan tenaga. Matanya yang besar menatap sang kakek penuh arti. Tenanglah, nak, kau selamat malam ini, bisik kakek Hasan sambil mengelus bulu kusam di lengannya. Malam itu, keduanya duduk berdampingan di tepi hutan. Api kecil kembali dinyalakan, memberi kehangatan di tengah dingin yang menusuk tulang. Meski bahaya masih mengintai, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati kakek Hasan. Harapan yang belum ia sadari akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pagi perlahan menyibak kabut di hutan. Embun menetes dari ujung daun. Udara lembab menusuk hingga ke tulang. Kakek Hasan terbangun dari tidur singkatnya di bawah pohon besar. Matanya sembab, tubuhnya pegal. Tapi hatinya masih terpaut pada sosok yang terbaring di sampingnya. Orang utan itu masih lemah. Nafasnya berat. Bulunya lembab karena keringat dingin. Balutan kain lusuh di kakinya telah menghitam oleh darah yang merembes. Kakek Hasan menghela napas panjang, lalu bangkit. Ia tahu, jika membiarkan luka itu tanpa perawatan, binatang malang ini tak akan bertahan lama. Dengan hati-hati, ia membuka kembali balutan. Luka itu menganga, bekas jeratan tali masih menancap dalam. Kakek Hasan bergegas ke semak sekitar, mencari tanaman obat yang biasa ia gunakan. Tangannya yang renta meraba dedaunan, hingga ia menemukan daun patikan dan akar kunyit liar. Ia kunyah perlahan, lalu menempelkannya pada luka si orang utan. Binatang itu meringis, mengeluarkan suara lirih, seakan menahan perih. Kakek Hasan mengelus pelan bulunya. Sabar, nak, ini demi kesembuhanmu. Bertahanlah, ucapnya lirih. Saat itu, tatapan mata keduanya bertemu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seolah dalam bening mata orang utan itu, tersimpan rasa terima kasih dan ikatan yang tak terucap. Kakek Hasan tertegun. Baru kali ini ia merasa tidak sendirian sejak lama. Hari-hari berikutnya, kakek Hasan rutin datang ke tepi rimba itu. Ia membawa singkong rebus, pisang sisa kebunnya,
dan air dari bambu untuk memberi makan orang utan itu. Setiap hari ia merawat lukanya, membersihkan nanah, mengganti balutan dengan kain yang dipotong dari sarung tuanya. Lambat laun, luka itu mulai mengering. Orang utan itu bisa duduk lebih tegak, bahkan sesekali mencoba berdiri. Ketika kakek Hasan datang, ia menyambut dengan suara lirih, seperti sapaan seorang sahabat. Warga desa mulai memperhatikan perubahan kakek Hasan. Mereka melihat kakek tua itu sering pulang dengan wajah berbeda. Ada sinar semangat yang jarang mereka lihat. Beberapa orang berbisik curiga, menganggap kakek Hasan menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan dia memang punya ilmu gaib, ujar seorang tetangga dengan nada sinis. Bisa jadi, siapa tahu dia bersekutu dengan makhluk hutan, sahut yang lain sambil tertawa mengejek. Namun, kakek Hasan tak peduli. Ia tahu, yang ia lakukan hanyalah menolong makhluk ciptaan Allah. Hatinya menjadi lebih tenang, meski tubuhnya semakin lemah karena sering berbagi makanan dengan orang utan itu. Suatu sore, ketika kakek Hasan hampir pulang, orang utan itu bangkit dan berjalan tertatih mengikuti langkahnya. Kakek Hasan terkejut. Kau ingin ikut aku pulang?" tanyanya. Binatang itu hanya menatap, lalu duduk di dekatnya. Akhirnya, kakek Hasan memutuskan membawanya ke gubuk sederhana di tepi sawah. Malam itu, cahaya bulan menerangi pemandangan yang tak biasa. Seorang kakek renta dan seekor orang utan besar duduk berdampingan di depan gubuk reot, berbagi singkong rebus. Hari-hari berlalu. Orang utan itu semakin sehat dan kuat. Anehnya, sejak ia tinggal bersama kakek Hasan, sawah yang tadinya kering berubah subur. Tanaman padi tumbuh lebih hijau, pohon buah di belakang rumah berbuah lebat, bahkan singkong yang ditanam seadanya tumbuh besar dan padat. Kakek Hasan terheran-heran. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang memberi berkah. Dan ia yakin, semua ini karena keikhlasannya menolong makhluk Allah yang tak berdaya. Namun, kebahagiaan itu tidak luput dari pengamatan orang-orang serakah. Para tetangga mulai iri melihat hasil panen kakek Hasan yang tiba-tiba melimpah. Para tengkulak yang dulu meremehkannya, kini memandang dengan tatapan dengki. Tidak masuk akal sawah sejelek itu bisa menghasilkan padi sebanyak itu, gumam salah seorang tengkulak. Ada sesuatu yang disembunyikan kakek itu. Kita harus cari tahu, sahut yang lain dengan nada licik. Kabar angin pun tersebar di desa. Ada yang bilang kakek Hasan memelihara makhluk gaib, ada pula yang menuduh ia melakukan pesugihan. Padahal, kenyataannya hanyalah kasih sayang seorang manusia renta kepada binatang yang pernah terjerat perangkap maut. Di tengah iri dan dengki yang mulai tumbuh di sekitar, kakek Hasan tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa badai lebih besar sedang menunggu. Sebuah rencana busuk mulai disusun oleh orang-orang yang tak rela melihatnya hidup bahagia. Dan malam itu, saat angin bertiup dingin dan bulan bersinar pucat, seseorang dari desa diam-diam mengikuti langkah kakek Hasan menuju gubuknya. Dari balik bayangan pohon, mata penuh kebencian mengawasi, menanti waktu tepat untuk bertindak. Malam itu, langit berwarna kelabu. Bulan pucat menggantung, seolah menjadi saksi diam atas intrik yang mulai merayap di desa kecil itu. Kakek Hasan sedang duduk di depan gubuknya, menatap padi di sawah yang melambai tertiup angin. Di sampingnya, orang utan yang telah ia rawat kini tampak jauh lebih sehat. Bulunya mulai berkilau, matanya cerah, tubuhnya gagah. Sesekali, binatang itu mengeluarkan suara rendah, tenang, seakan ingin menghibur sang kakek. Namun, di balik semak tak jauh dari sana, sepasang mata mengintai. Itu milik Juna, seorang tengkulak serakah yang selama ini selalu menekan para petani dengan harga murah. Juna mendengus sinis melihat gubuk reot kakek Hasan yang kini tampak berbeda auranya. Panennya melimpah, buah-buahan berjatuhan dari pohon, dan semua itu membuat hatinya mendidih. Jadi ini rahasianya, kakek tua itu memang memelihara makhluk gaib, gumam Juna penuh iri. Ia melihat orang utan besar duduk tenang di samping kakek Hasan, dan segera pikirannya dipenuhi rencana licik. Keesokan harinya, desanya gempar. Juna menyebarkan cerita bahwa kakek Hasan menggunakan pesugihan dengan memelihara makhluk hutan sebagai tumbal.
Fitnah itu menyebar cepat, dari warung kopi ke sawah, dari rumah ke rumah. Aku lihat sendiri. Orang utan itu duduk di sampingnya seperti penjaga gaib. Tak mungkin sawahnya bisa tiba-tiba subur tanpa bantuan ilmu hitam, ujar Juna lantang. Benar, aku juga heran. Bukankah dulu sawah kakek Hasan selalu gagal panen? Sahut seorang warga, menambah api gosip. Kalau dibiarkan, bisa-bisa desa ini celaka karena ulahnya, celetuk yang lain dengan wajah ketakutan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kakek Hasan. Pagi itu, ketika ia berjalan ke ladang dengan membawa cangkul tua, beberapa warga menatapnya dengan sinis. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang langsung menunjuknya sambil berkomentar kasar. Kau pikir kami tidak tahu? Kau sudah menukar jiwa dengan setan hutan, teriak seorang pemuda dengan nada menuduh. Betul. Kalau tidak, mustahil sawahmu panen sebanyak ini, tambah yang lain. Kakek Hasan terdiam. Dadanya sesak. Tangannya yang keriput menggenggam erat gagang cangkul, bukan untuk melawan, melainkan untuk menahan perasaan yang bergemuruh. Ia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Saudara-saudaraku, apa yang kalian katakan itu tidak benar. Aku hanya menolong makhluk Allah yang terluka. Tidak ada pesugihan, tidak ada ilmu hitam, ucapnya lirih namun tegas. Namun kata-katanya hanya ditertawakan. Hahaha, jangan pura-pura polos. Kek, kami tahu semua panenmu melimpah karena ada makhluk itu. Kau pikir kami bodoh? Sementara itu, orang utan yang berada di dekat sawah mendekat, menatap manusia-manusia yang berteriak dengan mata tajam. Ia berdiri tegak, suaranya menggeram pelan, membuat beberapa warga ketakutan dan mundur beberapa langkah. Namun Juna justru memanfaatkan momen itu. Lihat, hewan itu siap menyerang. Bukankah jelas kalau dia adalah penjaga gaib kakek ini? Teriak Juna sambil menunjuk. Warga yang ketakutan semakin yakin dengan fitnahnya. Kakek Hasan berusaha menenangkan orang utan itu. Tenanglah, nak, jangan sakiti siapapun, bisiknya sambil mengelus bulu di lengannya. Ajaibnya, binatang itu langsung mereda, duduk kembali dengan tenang, seolah mengerti maksud kakek tua itu. Namun bukannya sadar, warga semakin curiga. Beberapa orang mulai berbisik untuk mengusir kakek Hasan dari desa. Ada pula yang menyarankan agar orang utan itu ditangkap dan dijual. Suasana menjadi panas. Tatapan penuh kebencian tertuju pada lelaki renta itu. Malam harinya, kakek Hasan duduk sendiri di dalam gubuknya. Api pelita kecil menyala. Bayangannya menari di dinding bambu. Orang utan itu terbaring di sampingnya. Matanya menatap sang kakek seakan tahu apa yang sedang dirasakan. Air mata menetes dari mata keriput kakek Hasan. Mengapa mereka begitu mudah percaya pada kebohongan, padahal aku hanya ingin menolongmu, ucapnya dengan suara parau. Orang utan itu mendekat, meraih tangan sang kakek dengan lembut. Gerakan itu sederhana, tapi membuat hati kakek Hasan menghangat kembali. Di luar gubuk, langkah kaki terdengar samar. Sekelompok orang, dipimpin Juna, mulai mendekat dengan wajah keras dan niat jahat. Mereka membawa obor dan senjata tajam. Desas-desus fitnah sudah berubah menjadi amarah yang siap meledak kapan saja. Dalam kegelapan, bayangan mereka menjulang, siap menerobos gubuk tua itu kapan saja. Malam itu menjadi saksi bahwa ujian bagi kakek Hasan baru saja dimulai. Langit desa mendung, bulan tersembunyi di balik awan pekat. Angin malam berhembus dingin, membawa bau tanah basah bercampur aroma obor yang semakin mendekat ke arah gubuk tua di tepi sawah. Di dalam gubuk itu, kakek Hasan duduk dengan gelisah, sementara orang utan yang ia rawat berbaring di sampingnya, matanya menatap penuh kewaspadaan. Dari kejauhan terdengar suara riuh. Semakin lama semakin jelas. Teriakan warga bercampur suara langkah kaki yang berat, membawa amarah yang membara. Juna berjalan paling depan, menggenggam obor dengan wajah penuh kebencian. Malam ini kita buktikan. Kalau dibiarkan, kakek ini akan membawa sial bagi desa. Teriaknya lantang, disambut sorakan penuh dendam dari warga yang sudah termakan fitnah.
Kakek Hasan menoleh ke arah pintu gubuknya yang rapuh. Pelita kecil di sudut ruangan bergoyang. Cahayanya berkelip-kelip seolah turut cemas. Tangannya yang keriput bergetar. Namun matanya masih menyimpan tekad. "Ya Allah, lindungilah aku dan makhluk ini," bisiknya lirih. Tak lama kemudian, pintu gubuk digedor keras. "Kakek Hasan, keluarlah. Tunjukkan hewan yang kau pelihara itu," teriak seorang warga dengan nada menuduh. Kakek Hasan berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar tapi langkahnya tegas. Ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri puluhan orang dengan wajah merah karena amarah. Obor-obor mereka menjilat langit malam, menciptakan bayangan menyeramkan di wajah-wajah itu. "Apa salahku padamu semua? Aku hanya menolong makhluk ciptaan Allah yang terluka. Mengapa kalian menuduhku dengan hal yang tidak kulakukan?" Suara kakek Hasan bergetar, namun terdengar jelas. Namun, kata-katanya hanya menimbulkan tawa sinis. Juna melangkah maju. "Jangan berpura-pura suci, Kek. Semua orang tahu sawahmu bisa melimpah karena kau memelihara penjaga gaib itu. Kau menipu desa ini dengan dalih kebaikanmu." "Bukan begitu," sahut kakek Hasan dengan mata berkaca-kaca. "Segala yang tumbuh itu atas izin Allah. Aku hanya menolong hewan malang yang nyawanya hampir hilang. Jika kau masih punya hati, jangan fitnah aku." Juna mengibaskan tangannya dengan kasar. "Cukup. Bawa keluar hewan itu. Kita akan membakar gubuk ini jika kau berkeras." Warga bersorak. Beberapa mengangkat bambu panjang, siap merobohkan gubuk tua itu. Orang utan di dalam rumah menggeram keras, berdiri tegak dengan tubuh besar yang kini gagah. Matanya menyala tajam menatap kerumunan yang marah. Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang mundur ketakutan. Namun Juna tak gentar. Ia justru berteriak, "Lihat! Hewan itu benar-benar makhluk gaib peliharaannya. Cepat tangkap sebelum dia mengamuk." Warga yang ketakutan berubah menjadi kalap. Mereka maju serentak, sebagian melempar batu ke arah gubuk, sebagian lagi mengacungkan bambu dengan api di ujungnya. Kayu tua gubuk itu mulai berderak terkena hantaman. Kakek Hasan berdiri di depan orang utan itu, membuka tangannya lebar-lebar. "Jangan sakiti dia. Jika ingin menyakitinya, sakiti aku dulu," teriaknya dengan suara parau. Api dari obor warga yang dilempar mengenai dinding gubuk. Lidah api menjilat cepat, menyebar ke atap rumbia yang kering. Cahaya merah menyala, asap hitam mengepul. Orang-orang berteriak-teriak, ada yang panik, ada pula yang semakin membabi buta. Orang utan itu mengeluarkan raungan keras, mengguncang malam. Dengan sekali ayunan tangannya, ia merobohkan tiang bambu yang hendak menghantam kakek Hasan. Tubuh besar itu berdiri menghadang, melindungi manusia tua yang pernah menyelamatkannya. Suasana kacau. Api semakin membesar, menerangi wajah-wajah ketakutan. Beberapa warga mulai sadar bahaya kebakaran. Mereka mundur sambil berteriak. Namun Juna masih berkeras. Matanya menyala penuh dendam. "Jangan mundur. Bunuh hewan itu. Hanya dengan itu kita bisa tenang," serunya. Namun ucapannya kini tak lagi disambut penuh keyakinan. Kakek Hasan, dengan napas tersengal, menatap wajah-wajah itu. "Saudara-saudaraku, apakah kalian buta oleh iri? Apakah kalian tega membakar rumah seorang tua demi fitnah yang kalian dengar? Ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Setiap kejahatan akan kembali pada pelakunya." Suara kakek Hasan menggema di tengah kobaran api. Orang-orang terdiam sejenak. Hati mereka berperang antara amarah dan rasa takut. Di sisi lain, api yang terus menjalar mulai mengancam sawah di sekitar. Angin malam meniup bara ke ladang kering, menciptakan percikan yang berbahaya. Warga yang tadinya kalap kini mulai panik memikirkan hasil panen mereka sendiri. Namun Juna masih berdiri tegak. Wajahnya memerah diterpa cahaya api. Ia melangkah maju, mengacungkan parang dengan mata penuh kebencian ke arah kakek Hasan. Malam itu, di tengah api dan amarah,
Takdir mulai menuliskan babak baru yang akan menentukan siapa yang benar-benar bertahan dan siapa yang akan menerima balasan dari perbuatannya. Kobaran api semakin menjilat gubuk tua itu. Asap hitam mengepul ke langit, membuat warga yang tadinya kalap mulai terbatuk-batuk dan mundur panik. Suara jeritan bercampur dengan teriakan perintah Juna yang masih memaksa mereka untuk maju. "Jangan mundur. Habisi kakek itu sekarang juga," raung Juna sambil mengacungkan parang tinggi-tinggi. Namun langkah warga semakin goyah. Panas api mulai membakar kulit, dan bara beterbangan mendekati sawah mereka sendiri. Beberapa orang saling berpandangan dengan wajah cemas. "Kita bisa terbakar semua kalau terus di sini," seru seorang pemuda dengan napas terengah. "Benar. Sawah kita bisa habis," timpal yang lain dengan panik. Juna menoleh dengan wajah marah. "Pengecut. Semua ini harus diselesaikan malam ini juga," teriaknya penuh benci. Di tengah kekacauan itu, orang utan yang selama ini dirawat kakek Hasan tiba-tiba berdiri tegak. Tubuh besarnya tampak gagah diterpa cahaya api. Suara raungannya mengguncang tanah, membuat warga yang masih bertahan kaget dan mundur beberapa langkah. Dengan sekali hentakan, orang utan itu merobohkan batang pohon kering ke arah obor-obor yang ditancapkan di tanah. Api yang tadinya terkendali menyebar ke arah yang berlawanan, membuat kerumunan warga berlarian panik. "Kita harus pergi." Api semakin besar, teriak seorang ibu, menarik anaknya menjauh. Namun Juna tetap tak bergeming. Matanya merah, wajahnya dipenuhi amarah yang tak terbendung. Ia melangkah maju, menembus asap pekat. Parang di tangannya berkilat. "Kau pikir bisa lolos? Kek? Malam ini adalah akhir hidupmu." Kakek Hasan berdiri di depan orang utan itu, tubuh renta itu rapuh, namun keberaniannya tak tergoyahkan. "Jika nyawaku yang kau inginkan, ambillah. Tapi jangan sentuh makhluk ini. Dia tidak bersalah." Ucapan itu membuat beberapa warga yang masih bertahan terdiam. Mereka melihat keberanian seorang kakek tua yang memilih melindungi binatang, meski harus berkorban nyawa. Ada yang mulai ragu pada tuduhan Juna. Namun Juna semakin kalap. Ia mengangkat parang tinggi-tinggi, siap menebas. Saat itu, orang utan besar itu bergerak cepat. Dengan ayunan lengannya yang kuat, ia menghantam tanah di depan Juna hingga tanah bergetar. Parang di tangan Juna terlepas, jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Wajah Juna pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sorot mata binatang itu begitu tajam, penuh amarah sekaligus melindungi. Ia terhuyung mundur, namun bara api dari gubuk yang terbakar menyambar bajunya. "Aarg!" Juna berteriak histeris. Tubuhnya panik terbakar api. Warga berlari mencoba menolong, menyiramkan tanah dan air seadanya. Namun Juna terus berteriak, tubuhnya terjerembab ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, wajah mereka dipenuhi ngeri. Fitnah yang mereka telan mentah-mentah kini runtuh. Mereka melihat jelas siapa yang sebenarnya bersalah, siapa yang serakah, dan siapa yang tulus. Sementara itu, kakek Hasan menatap dengan mata berkaca-kaca. "Inilah balasan dari Allah. Setiap keburukan pasti kembali kepada pelakunya," bisiknya lirih. Api yang membakar gubuknya akhirnya mulai padam setelah warga beramai-ramai memadamkan dengan tanah dan air dari sawah. Namun gubuk itu telah rata dengan tanah, hanya tersisa arang hitam yang berasap. Kakek Hasan duduk lemah di tanah, tubuhnya berdebu, matanya menatap kosong. Ia kehilangan tempat tinggal, tapi tidak kehilangan kehormatan. Di sampingnya, orang utan itu duduk setia, menatap sang kakek dengan penuh kasih, seolah berkata bahwa mereka akan melewati semua ini bersama-sama. Warga yang tadi memfitnah kini menundukkan kepala. Mereka malu, mereka salah menilai. Beberapa orang mulai mendekat, menawarkan bantuan. Seorang ibu berkata lirih, "Maafkan kami, kek, kami sudah termakan fitnah." Namun kakek Hasan hanya tersenyum pahit. "Maaf bukan untukku, mintalah ampun pada Allah. Aku hanya seorang tua yang mencoba bertahan hidup." Malam itu,
Desa kecil itu menjadi saksi bagaimana iri dan dengki bisa membakar segalanya. Dan bagaimana ketulusan seorang kakek tua mampu bertahan, meski harus kehilangan segalanya. Namun siapa sangka, dari puing gubuk yang hangus itulah, awal perubahan besar akan lahir. Sebuah berkah yang tak pernah diduga sedang menanti kakek Hasan di hari-hari berikutnya. Pagi itu, sinar matahari menembus sela pepohonan, menerangi puing-puing gubuk kakek Hasan yang hangus dilalap api. Asap tipis masih mengepul dari arang hitam, menebar aroma pahit yang menusuk. Warga desa berdiri mengelilingi reruntuhan itu dengan wajah penuh penyesalan. Malam tadi amarah mereka meluap, namun kini yang tersisa hanyalah rasa malu dan takut. Kakek Hasan duduk di atas tanah, mengenakan sarung tua yang robek di beberapa bagian. Rambut putihnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi debu dan jelaga. Di sampingnya, orang utan yang ia rawat duduk setia, sesekali menyentuh bahu sang kakek dengan tangan besarnya, seolah memberi penghiburan. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri mendekat. "Kek, kami salah. Kami termakan omongan Juna," ucap seorang bapak dengan suara lirih. "Maafkan kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tambah yang lain dengan kepala tertunduk. Kakek Hasan menatap mereka dengan mata sendu. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang tua yang mencoba berbuat baik. Jangan meminta maaf padaku, mintalah ampun pada Allah, karena hati yang dikuasai iri hanya akan menjerumuskan." Ucapan itu membuat sebagian warga meneteskan air mata. Mereka sadar telah berlaku zalim pada orang yang tak bersalah. Hari-hari berikutnya, kakek Hasan menumpang tidur di saung sawah miliknya. Atapnya sederhana dari jerami, dindingnya hanya bilik bambu, tapi cukup untuk berlindung dari dingin malam. Orang utan itu selalu di sisinya, bahkan ikut membantunya di ladang. Anehnya, setiap kali binatang itu berada di sawah, tanaman padi tumbuh lebih hijau, lebih subur, dan hama seolah enggan mendekat. Musim panen tiba. Sawah kakek Hasan yang tadinya dianggap terburuk di desa justru menghasilkan padi paling banyak. Bulir-bulirnya besar, menguning sempurna, dan berat hingga batang padi nyaris rebah. Sementara itu, sawah milik orang-orang yang dulu menuduhnya justru diserang hama tikus. Banyak dari mereka gagal panen, membuat wajah mereka pucat dan panik. "Bagaimana mungkin sawah kakek itu bisa selamat, sementara kita semua gagal?" gumam seorang petani dengan nada getir. "Itu pasti balasan dari Allah atas perlakuan kita dulu," sahut yang lain sambil menunduk. Panen kakek Hasan melimpah ruah. Gudang penyimpanan kecil di dekat sawahnya penuh sesak dengan karung berisi padi. Bahkan pohon-pohon buah di sekitarnya turut berbuah lebat, melebihi biasanya. Kakek Hasan tak pernah menyangka akan melihat hasil sebesar itu. Namun yang membuat hati warga semakin tersentuh adalah sikapnya. Alih-alih menyimpan semua hasil panen, kakek Hasan justru membagi-bagikan sebagian kepada tetangga yang gagal panen. Ia mengetuk satu persatu pintu rumah, membawakan beras dalam karung kecil, bahkan singkong dan pisang dari kebunnya. "Ambillah, ini rezeki dari Allah. Jangan merasa berhutang padaku," ucapnya tulus setiap kali memberikan. Warga yang menerima hanya bisa terdiam, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka tak menyangka, setelah semua fitnah dan kebencian, kakek Hasan justru membalas dengan kebaikan. Orang utan itu ikut mengangkut sebagian hasil panen dengan tangannya yang kuat. Warga yang melihatnya tertegun, tak lagi merasa takut. Anak-anak kecil bahkan mulai berani mendekat, menyodorkan pisang dan buah-buahan untuk hewan besar itu, yang menerimanya dengan tenang. Hari itu, desa kecil yang tadinya penuh fitnah berubah menjadi tempat yang syarat pelajaran. Mereka menyadari, apa yang dialami kakek Hasan bukanlah kesaktian, bukan pula ilmu hitam, melainkan keberkahan dari hati yang ikhlas. Namun bagi Juna, yang tubuhnya masih menyisakan bekas luka bakar, semua itu terasa seperti cambuk. Ia menatap dari kejauhan dengan mata penuh iri dan dendam. Hidupnya hancur, hasil panennya gagal, sementara kakek Hasan justru dihormati warga. "Aku tidak akan diam. Aku akan membuatnya jatuh lagi," gumamnya dengan suara serak, penuh kebencian. Sementara itu,
Kakek Hasan yang duduk di saung bambu kecilnya menatap sawah yang menguning bagai lautan emas. Orang utan besar di sampingnya mengeluarkan suara lirih, seakan menyampaikan rasa syukur. Dalam hati kakek Hasan berbisik, segala puji bagi-Mu ya Allah, dari abu hitam Kau tumbuhkan berkah yang tak terduga. Namun ia tak tahu, bayangan iri yang belum padam dari hati Juna akan kembali menguji ketulusan dan kesabarannya. Malam turun pelan di desa kecil itu. Angin membawa aroma jerami kering dan tanah basah dari sawah yang baru saja dipanen. Di saung bambu sederhana, kakek Hasan duduk bersila, wajahnya damai meski lelah. Di sampingnya, orang utan besar yang kini sudah pulih total merebahkan tubuhnya. Matanya setengah terpejam, seakan merasa aman di sisi manusia renta yang pernah menyelamatkan nyawanya. Namun, kedamaian itu tidak dirasakan oleh semua orang. Di sudut desa, di rumah Reyot yang dipenuhi bau obat gosok dan kain hangus, Juna duduk termenung dengan tubuh penuh bekas luka bakar. Wajahnya dipenuhi amarah. Matanya merah menyala seperti bara. Ia menatap bayangan sawah kakek Hasan dari jauh. Rahangnya mengeras. Dia harus jatuh. Dia harus menderita lagi. Aku tidak akan biarkan kakek tua itu bahagia, gumamnya penuh dendam. Beberapa orang yang masih setia padanya duduk di sekeliling. Mereka adalah orang-orang yang dulu sering mendapat keuntungan dari kerakusan Juna, para kaki tangan yang tak segan melakukan apa saja demi uang. Tapi, Bang, bukankah warga sekarang sudah mendukung kakek itu? Kalau kita bertindak gegabah, bisa-bisa kita sendiri yang celaka, kata salah seorang dengan suara ragu. Juna menatapnya tajam. Kau takut? Dengar baik-baik, kalau kakek itu terus berkuasa dengan hasil panennya, habislah kita. Tak ada lagi yang datang ke Tengkulak seperti kita. Semua akan memilih dia. Kita harus hancurkan sumber kekayaannya, hewan itu. Ucapannya membuat ruangan hening. Semua tahu maksud Juna. Orang utan besar itu adalah simbol perubahan nasib kakek Hasan. Selama hewan itu ada, warga akan terus mengaitkan keberkahan panen dengan kebaikan hati sang kakek. Dan itu membuat iri Juna semakin menjadi-jadi. Malam itu juga, mereka merencanakan sesuatu. Dengan senjata tajam dan jebakan, mereka bersiap untuk mencuri masuk ke sawah kakek Hasan, menangkap orang utan itu, lalu menjualnya diam-diam. Sementara itu, di saung bambu, kakek Hasan tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdegup tanpa sebab, seolah ada firasat buruk. Ia menatap ke arah orang utan yang tidur pulas. Bulan purnama di langit tampak lebih pucat dari biasanya. Angin berembus dingin menusuk tulang. Ya Allah, lindungi kami malam ini, bisiknya lirih sambil merapatkan sarung ke tubuhnya yang kurus. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara ranting patah di sekitar ladang. Bayangan gelap bergerak di antara batang padi yang masih tersisa. Orang-orang Juna merayap pelan, menutup wajah dengan kain, membawa jaring besar dan tombak di tangan. Orang utan itu terbangun, matanya tajam memandang ke kegelapan. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tegak, lalu menggeram rendah. Suara itu membuat jantung kakek Hasan berdegup kencang. Siapa di luar sana? Teriaknya dengan suara parau namun tegas. Tak ada jawaban, hanya suara desis dan langkah kaki semakin mendekat. Tiba-tiba, sebuah jaring besar dilemparkan, melayang di udara, hendak menjerat orang utan itu. Binatang besar itu mengamuk. Dengan sekali ayunan tangannya ia merobek jaring itu hingga putus. Raungannya mengguncang malam, membuat burung-burung malam beterbangan dari pepohonan. Kakek Hasan berlari ke depan, tubuhnya menghadang. Berhenti. Jangan sakiti dia. Apa yang kalian cari dari makhluk tak berdosa ini? Teriaknya. Dari balik kegelapan, Juna muncul dengan wajah penuh kebencian. Luka bakarnya masih jelas, membuat wajahnya tampak mengerikan. Ia menatap kakek Hasan dengan mata melotot. Kau pikir kau bisa selamanya hidup bahagia dengan hewan ini? Tidak, kek. Malam ini segalanya berakhir. Aku akan hancurkan semua yang kau miliki. Tangannya terangkat, memberi isyarat pada anak buahnya untuk menyerang. Tombak-tombak diarahkan ke tubuh orang utan,
siap menembus bulu dan dagingnya. Kakek Hasan menjerit, "Ya Allah, lindungilah kami." Pada detik itu, angin kencang bertiup mendadak, membuat obor di tangan para penyerang padam satu persatu. Kegelapan total menyelimuti sawah. Hanya cahaya pucat bulan yang menyoroti bayangan besar orang utan yang berdiri gagah melindungi kakek Hasan. Suasana mencekam. Warga desa yang kebetulan masih terjaga mendengar raungan itu. Mereka keluar dari rumah, membawa pelita, dan berbondong-bondong menuju sawah. Apa yang mereka saksikan membuat bulu kuduk berdiri. Orang utan besar itu berdiri di depan kakek Hasan, menghadang Juna dan anak buahnya yang kalap. Warga mulai berbisik-bisik, "Astagfirullah, jadi benar, kakek Hasan hanya melindungi makhluk Allah. Kita yang selama ini salah menuduhnya." Namun Juna tak peduli pada pandangan warga. Ia semakin kalap, matanya penuh dendam. Dengan tangan gemetar, ia meraih tombak dari anak buahnya, siap menusuk. Dan malam itu, di tengah dingin, ketegangan mencapai puncaknya. Satu langkah salah saja bisa mengubah segalanya, antara hidup dan mati, antara kebenaran dan kebatilan. Tombak di tangan Juna terangkat tinggi, berkilat diterpa cahaya pucat bulan. Nafasnya terengah, wajahnya dipenuhi amarah yang tak terbendung. Di hadapannya, orang utan besar berdiri tegak, bulunya berdiri, matanya menyala tajam. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya, mengguncang dada siapa saja yang mendengarnya. Kakek Hasan, tubuhnya yang renta, berdiri tepat di depan orang utan itu, membentangkan tangannya lebar-lebar. "Juna, hentikan. Jika kau ingin melukai, lukailah aku. Tapi jangan sakiti makhluk ini. Dia tak pernah berbuat salah." Suara kakek Hasan yang parau menggema di tengah malam, menusuk hati sebagian warga yang berbondong-bondong datang dengan pelita di tangan. Mereka berdiri melingkar, menyaksikan pertarungan batin yang memanas. Bisikan-bisikan terdengar, "Astagfirullah, kakek itu benar-benar rela berkorban." Namun amarah Juna sudah menutup hatinya. Dengan teriakan keras, ia melompat ke depan, mengayunkan tombak lurus ke arah orang utan. Dalam sekejap, orang utan itu bergerak cepat. Dengan lengannya yang kokoh, ia menepis tombak hingga mental jauh, jatuh ke lumpur sawah. Tubuh Juna terhempas ke tanah, wajahnya terciprat lumpur kotor. Warga terkejut, beberapa berteriak, beberapa lainnya mundur karena takut. Tapi orang utan itu tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri gagah, dadanya naik turun, seakan berkata bahwa ia tidak akan menyakiti siapapun kecuali jika dipaksa. Juna bangkit dengan wajah penuh lumpur, matanya liar, hatinya terbakar malu karena dipermalukan di depan warga. Ia meraih batu besar, hendak melemparkannya ke arah kakek Hasan. Namun sebelum sempat dilempar, tanah di bawah kakinya yang basah oleh lumpur sawah mendadak longsor. Ia tergelincir, terjerembab ke parit yang penuh air. Tubuhnya tenggelam sebentar, lalu muncul kembali dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. "Ah, tolong aku," jerit Juna panik. Tangannya menggapai-gapai, hampir terseret arus kecil di parit yang deras akibat hujan beberapa hari lalu. Warga yang menyaksikan terdiam, bingung apakah harus menolong atau membiarkannya. Namun kakek Hasan, meski tubuhnya lemah, segera melangkah tertatih mendekati parit. Ia meraih batang bambu panjang dan menyodorkannya. "Pegang, Juna. Jangan lepaskan." Juna yang ketakutan segera meraih batang bambu itu. Dengan sekuat tenaga, kakek Hasan menarik, dibantu beberapa warga yang akhirnya ikut menolong. Tubuh Juna berhasil diangkat ke tepi parit. Terengah-engah, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat pasi. Kakek Hasan berjongkok di sampingnya, meski napasnya tersengal. "Aku tidak pernah ingin celakamu, Juna. Aku hanya ingin hidup tenang, menolong yang bisa kutolong. Mengapa hatimu begitu penuh iri?" Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang hadir. Warga menunduk, merasa bersalah karena pernah percaya pada fitnah. Mereka melihat jelas bagaimana kakek Hasan yang difitnah justru menolong orang yang ingin mencelakainya.
Sementara Juna hanya terdiam, wajahnya menunduk, tangannya gemetar. Batu iri dan dengki yang ia pupuk selama ini runtuh bersama air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Orang utan itu mendekat, berdiri di belakang kakek Hasan. Binatang besar itu menatap Juna dengan mata dalam, bukan dengan amarah, melainkan seolah memberi peringatan, jangan ulangi lagi. Seorang tetua desa yang hadir akhirnya bersuara lantang. Warga sekalian, malam ini kita semua menjadi saksi. Kakek Hasan bukanlah pemelihara makhluk gaib. Ia hanyalah seorang tua yang tulus menolong makhluk Allah. Dan lihatlah, justru kebaikan itulah yang mendatangkan keberkahan. Warga serentak mengangguk. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang langsung mendekati kakek Hasan untuk meminta maaf. Ampuni kami, Kek, kami sudah menuduhmu macam-macam. Kakek Hasan menghela napas panjang. Wajahnya lembut. Aku sudah tua. Aku tidak menyimpan dendam. Belajarlah dari apa yang terjadi. Jangan lagi biarkan iri dan dengki merusak hati. Suasana berubah hening. Angin malam berembus pelan, seakan ikut menyapu amarah yang tadi membakar. Cahaya pelita yang berderet di tangan warga berkilau, menerangi wajah kakek Hasan yang penuh keteguhan. Orang utan itu duduk kembali di sampingnya. Tenang, seakan tahu tugasnya sudah selesai malam itu. Dan sejak malam itu pula, hati warga terbuka. Mereka tak lagi menilai dengan prasangka, tak lagi mendengar bisikan fitnah tanpa bukti. Mereka belajar bahwa kebaikan, meski sering diuji dengan kebencian, pada akhirnya akan selalu menang. Namun di balik semua itu, kakek Hasan tahu, jalan hidupnya masih panjang. Panen melimpah hanyalah awal dari ujian berikutnya. Ia harus tetap rendah hati, agar keberkahan itu tak berubah menjadi ujub. Di langit, bulan perlahan bergeser. Sinarnya jatuh ke sawah yang berkilau bagai lautan emas. Malam itu, kemenangan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang. Hari-hari berlalu setelah malam penuh api dan amarah itu. Desa yang tadinya diliputi iri dan fitnah kini berubah wajah. Warga saling membantu, tak lagi mencurigai satu sama lain. Mereka mulai belajar dari keteguhan seorang kakek tua yang memilih menolong daripada membalas dendam. Sawah kakek Hasan tetap subur. Panennya melimpah, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Setiap musim, padi menguning sempurna, singkong tumbuh besar, pohon buah menjatuhkan hasilnya lebih dari cukup. Semua warga akhirnya mengakui, keberkahan itu bukan karena ilmu gaib atau pesugihan, melainkan balasan dari Allah atas hati yang tulus. Orang utan yang pernah terluka kini menjadi sahabat setia kakek Hasan. Ia tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai simbol kasih sayang. Anak-anak desa sering datang memberi buah-buahan, menepuk-nepuk bahunya, sementara ia hanya duduk tenang, seolah tahu dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga desa. Juna, yang dulu penuh dendam, kini berjalan dengan tubuh lemah. Luka bakarnya masih membekas, namun lebih dalam lagi adalah luka hatinya. Ia memilih menjauh, tak lagi berani menentang. Sesekali ia terlihat membantu warga, berusaha menebus kesalahannya dengan cara sederhana. Fitnah yang dulu ia tebarkan kini kembali menghantam dirinya, membuatnya sadar bahwa kebencian hanya mendatangkan kehancuran. Sementara itu, kakek Hasan menjalani hari dengan tenang. Ia sering duduk di tepi sawah menjelang senja, menatap hamparan padi yang melambai seperti samudera emas. Angin sore mengusap wajah keriputnya, membawa ketenangan di sisa usianya. Orang utan besar setia di sisinya, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Warga sering datang, mendengarkan petuahnya. Ingatlah, ucap kakek Hasan suatu sore, rezeki itu bukan hanya padi atau buah. Rezeki yang sejati adalah hati yang bersih dari iri, lidah yang jauh dari fitnah, dan tangan yang ringan menolong. Kata-kata itu menancap dalam di hati setiap orang. Mereka tahu, kakek Hasan bukan hanya seorang petani miskin yang berubah kaya, melainkan guru kehidupan yang memberi mereka pelajaran berharga. Waktu pun terus berjalan. Suatu pagi, kakek Hasan ditemukan duduk di saung bambu, tubuhnya terkulai tenang, wajahnya tersenyum.
Ia telah kembali ke pangkuan Allah dengan damai. Orang utan sahabatnya duduk di samping jasad itu, mengeluarkan suara lirih, seolah meratap kehilangan. Seluruh desa berkumpul, menyalatkan jenazah dengan air mata yang tak terbendung. Mereka menurunkan jasad kakek Hasan ke liang lahat dengan penuh hormat, sementara suara takbir lirih mengiringinya. Setelah itu, desa kecil itu tidak pernah sama lagi. Nama kakek Hasan dikenang sepanjang masa, bukan karena hasil panennya, tapi karena hatinya yang ikhlas. Orang utan yang dulu ia tolong masih sering terlihat di tepi sawah, duduk memandang desa, seakan menjaga warisan kasih sayang sang kakek. Dan setiap kali angin berembus di hamparan padi yang menguning, warga selalu teringat pesan terakhir kakek Hasan. Berbuatlah baik tanpa pamrih, karena kebaikan, sekecil apapun, akan kembali pada dirimu dengan cara yang tak disangka.